Gimana? Ini rekamannya langsung ya? Oh, ya. Hmm. Udah. Wah, enak sekali kita makan di sini di puncak gunung sini. Di mana ini? Di Mandar ya? Mandar itu nama air sebenarnya. Nama air ya? Nama air terjun ya. Kita ada di bumi perkemahannya di camp. Ini melanjut. Nah, iya, kita baru saja selesai makan dan rasanya beda memang makan di tempat pegunungan seperti ini sama di tempat kita yang biasanya di kota gitu. Apalagi dekat dengan Bandara Juanda. Ini kita Menyatu lanjutin dengan alam. menyatu dengan alam. Ada matahari ternyata Nggak panas. teduh gitu. Ini kita di sini ada sesuatu yang ya kita obrol lah, lanjutan yang dari kemarin. BDV itu mau dibawa kemana sih sebenarnya? Kalau katakanlah sudah angkatan 1 ada, angkatan 2, angkatan 3 dari 2018, 19, 20. Terus apakah nanti ada BDV angkatan 2030, 2050? Berapa angkatan? Terus mau Ya, itu diapain yang gitu? perlu PR kita itu sebenarnya. Yang angkatan Nanti bagian angkat-angkat. Tentu harus kita pikirkan Konkret ya. sananya, Kemana ini mereka mau sumbangsinya. diajak kemana? Lulusan alumni ini dan kemarin kita sempat ngobrol kita punya misi sebenarnya. Ini mungkin Pak Jan ada yang mau disampaikan nggak? Kira-kira mau dibawa kemana ini pindahan-pindahan ini? Iya sebenarnya kan BDV ini dari perjalanannya itu kan ternyata orang-orang pilihan ini yang tadi sudah ada yang menulis buku, bahkan salah satu dari yang kita loloskan kemarin sudah ada kesempatan ke Australia ya. Wah, Itu salah satu yang memang lolos dalam BDV ini. Tapi dalam perjalanan memang ada beberapa sedikit kendala. Kayak mungkin jadi dari segi pembinaan mereka bahwa benar-benar on the track sesuai yang memang kita harapkan, itu mereka menjadi volunteer kebaikan. Itu yang selama ini kayak minim ya. Meskipun juga ada beberapa yang sudah mereka kerjakan. Selanjutnya kemarin menggandeng ya kayak Bupati Sidoarjo, karena sebelumnya banyak proyek-proyek yang memang mereka kerjakan untuk menyantuni doa apa, tapi memang terasa belum maksimal karena mungkin tadi minimnya pembinaan dan kefokusan dari daunnya itu sendiri. Artinya masih bangun pola ya sebenarnya. Ya, Pembinaan bangun pola. apa gitu. Tapi saya pikir itu wajar lah Pak Jan, dalam usia masih 3 tahun ya kita mulai. Saya pikir kita ya dulu kan sempat juga angkatan pertama yang kita terima syaratnya yatim. Yang kedua syaratnya ya harus prestasi. Kemudian kita kembali lagi. Artinya ini pola penerimanya kita segmenkan yang tepat penerima dan pola pembinaannya ya. Hari ini saya pikir ini pola yang luar biasa, kita ngadakan leadership camp di sini ya. Camp di Gunandar. Ya, mudah-mudahan ini hari ini juga sesuai harapan ya. Ini sampai saat ini belum, ini mungkin menyesuaikan Lagi bangun tenda. Nanti materinya apa aja? Jadi materinya sebenarnya hari ini itu salah satunya leadership camp dan ukhuwah Islamiyah. Ini penting sekali sebenarnya. Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua itu care humanity and organisasi nirlaba. Sebenarnya itu bukan tema tapi mungkin Volunteeran. volunteeran. Yang ketiga yang nanti mungkin diasuh sama Pak Direktur nih ya, itu sosiopreneurship ini sebenarnya di akhir-akhir tahun belakangan ini memang yang terpenting ya sosiopreneurship ini. Karena ini sosiopreneurship kayaknya memang nggak ada matinya. Karena di samping ada dalam kitab suci mungkin dia masuk bisnis yang memang nggak ada matinya itu ya. Ada yang memang perlu banyak sebenarnya sosiopreneurship yang memang membidangi sebenarnya. Karena kalau enggak ini kaum duafa yang mengopeni siapa kalau enggak yang memang di bidang sosial ini sebenarnya. Mungkin ini pentingnya materi yang ini. Kalau betul. Karena memang ya siapa lagi yang mau peduli pada mereka, yang peduli pada duafa, kemudian peduli yang mau membina mereka yang peduli ini. Karena yang pedulinya belum tentu tidak punya kemampuan ya kita. Artinya kita juga terbuka lah bagi para pemirsa yang ingin juga membantu memberikan pelatihan sharing ilmunya, ya tentunya kami terbuka. Nah ini mumpung ada saksi hidup ini Pak Tawil ini. Kan beliau juga ikut mendirikan, ikut sama-sama membina, membersamai ada di sini. Kira-kira sebenarnya mau dibawa kemana Pak? Apakah ini penting juga ini? Tadi takutnya ada angkatan-angkatan aja kan yang bersenjata ya. Kalau ini ya
kalau ada yang muncul itu di media itu adalah apa sumbangsi milenial untuk negeri ini. Nah, itu kan rame itu. gawat itu kan sebenarnya. Artinya sudahkah, pertanyaannya adalah sudahkah kita memberdayakan mereka? Sudahkah kita memberdayakan mereka? Minta tapi nggak benar di. Ya bagaimana, ibarat kita punya anak ya, misalnya punya anak. Ya, kalau dibiarkan dikasih makan aja, ya hidup ya sebagai orang yang hanya menerima. Tapi sudah sampai enggak kita memberdayakan mereka, gali potensi mereka, ini adalah punya bakat di mana. Oh ternyata dari sisi penelitian untuk di saat ini generasi milenial ini, dia itu sisi kepedulian sosialnya itu lebih tinggi. Cukup tinggi. Lah ini kenapa kok Jadi kenapa memang muncul segi kepedulian sosialnya di milenial ini memang ya, tinggi ya. justru lah, makanya kita hadir kan, kita hadir untuk itu, bagaimana dia adalah bangkit dan memang berkontribusi nyata terhadap masyarakat umum. Jadi pertanyaannya kita balik ya, kalau kita mempertanyakan apa sumbangsi mereka, apa sumbangsi kita untuk memberdayakan mereka, karena mereka secara potensi mungkin berdasarkan survei mereka ada jauh ya, memang harus hadir untuk itu ya, mungkin ya ini ya, Iya. salah satu caranya, sehingga ya benar-benar hadir volunteer yang memang berkontribusi terhadap masyarakat. Artinya pertanyaan itu sebenarnya nampar diri sendiri. Iya, aslinya Apa kontribusi begitu. milenial? Anda sudah memberi apa bagi milenial? Apa? Gitu ya. Ya kalau dibiarin aja ya nggak diberdayakan, nggak ada ya. Oh, padahal bonus demografi itu justru membuat iri Negara-negara yang tetangga. lain. Betul. Soalnya yang lain itu sudah usia saat ini sudah usia non produktif, sedangkan mereka justru menjadi beban bagi mereka pada negara, bagian dari mereka. Iya, iya. Berarti apa ya? Jadi potensi milenial atau pemuda ini tidak hanya dipandang sebagai potensi aja. Iya. Karena biasanya kaum muda ini juga perlu kaum tua untuk mendampingi tadi. Betul. Nggak perlu tadi minimal kaum tua yang mungkin sudah banyak makan asam garam itu kan. Pengalamannya. Dia perlu mendampingi untuk memberdayakan tadi supaya anak milenial ini enggak jelas arahnya. Betul, Gitu. betul, iya. Ngalor ngidul, enggak jelas. Ya kalau yang perlu kaum tua juga. kalau yang hadir kepada mereka adalah negatif, ya potensi negatifnya ya condong pada mereka. Tapi kalau kita menyodorkan sisi positif, ini loh yang perlu kita kembangkan, ini loh yang perlu kita bina. Mereka, setahu saya mereka mau dibina, termasuk bagaimana menyalurkan dan semacamnya, itu loh hal-hal yang positif, jadi luar biasa. Iya, iya. Teman-teman, Indonesia itu dikenal sebagai lembaga yang paling dermawan nomor 1 di dunia. Di dunia ya. Di dunia, bukan hanya di Asia Tenggara atau yang di dunia, Indonesia negara paling dermawan. Masalahnya Indonesia belum menjadi sejahtera karena mungkin cara pengelolaannya dan mereka-mereka yang ada di dalamnya belum serius untuk menanganinya. Kami dari Rasdau berpikir keras bagaimana bonus demografi yang ada di Indonesia bisa kita manfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Anda tunggu nanti di channel berikutnya, kita akan bicara yang lebih penting lagi. Dadah. Oke. Yang lagi. Ini gimana share area ini? Aduh Pak. Pak apa ini? Pindahkan ke SP.